Jamaah. Iye. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang perbedaan ini. Masya Allah luar biasa. Memang Allah ini menciptakan manusia dengan warna kulit yang berbeda-beda. Tadi sama guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam mohon izin nih ya. Baik. Bahkan kalau boleh dibilang bahasanya aja berbeda-beda. Enggak semuanya bahasa Arab gitu ya kan. Betul. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Di Indonesia Jerman. aja dipecah-pecah macam-macam. Nah ini kenapa seperti itu Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya. Fadl. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami yang kami muliakan dan seluruh jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wakhtilafu alsinatikum, dan juga berlain-lainan ataupun berbeda-beda bahasamu, wa alwanikum, dan juga berbeda-beda warna kulitmu. Inna fi dzalika laayatil lil alamin, dan itu semua terdapat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lil alamin, bagi mereka orang-orang yang mengetahui atau bagi mereka yang hendak mengetahuinya. Kalau dipertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, maka yang pertama jawabannya ada di ayat yang tadi dengan mengatakan bahwa memang itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kok bisa dari dua orang yang sama, Nabi Adam kemudian Ibunda Hawa, kok bisa yang lahir kok beda-beda gitu. Maka itulah tanda kekuasaan Allah. Berarti kita tidak bisa mengatur siapa yang akan lahir dari rahim kita. Dan kita tidak bisa mengatur dari mana kita akan lahir. Seandainya mungkin bisa milih, kita semua akan milih menjadi orang Arab mungkin. Kita akan memilih menjadi orang Eropa mungkin. Kita mungkin akan memilih menjadi orang mana, subhanallah. Ternyata orang sana juga berpikir, seandainya saya bisa memilih, saya akan memilih lahir di Indonesia. Karena tinggal di Indonesia luar biasa, Masya Allah. Begitu pula orang-orang yang lainnya. Tapi kita tidak bisa mengatur itu. Kenapa? Karena wamin ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka hikmah yang pertama meyakini bahwa itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa hikmah daripada perbedaan warna kulit ini? Suatu ketika berdebatlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warḍah, dan juga sahabat Nabi yang mulia yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍah. Bilal ini Bu, kulitnya agak gelap. Memang dari bangsa yang kulit gelap. Bersama dengan baginda Nabi SAW, bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah kulitnya putih, subhanallah. Kulitnya terang. Lalu suatu ketika mereka berdebat. Ketika mereka berdebat tiba-tiba keceplosan. Karena Abu Dzar ini adalah orang yang apa adanya. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Dzar memilih tinggal di luar Madinah. Karena Abu Dzar Al-Ghifari tidak tahan dengan diplomasi politik yang ada di kota Madinah. Karena dia takut karena mulutnya apa adanya, dia keluar. Dan dibandingkan mulutnya ini sembarangan, akhirnya dia keluar daripada kota Madinah. Waktu berdebat dengan Bilal bin Rabah nggak sengaja. Karena mulutnya apa adanya, dia mengatakan begini, uskut anta yabna sauda. Udah diem aja lu kulit hitam. Subhanallah. Uskut anta yabna sauda. Lalu Bilal bin Rabah kelihatan wajahnya langsung tidak enak wajahnya. Lalu menyesal Abu Dzar Al-Ghifari, diadukan kepada baginda Nabi SAW. Abu Dzar berpikir, kenapa aku ngomong gitu tadi ya? Kenapa aku ngejek dia tadi ya? Dilaporkan kepada baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah menjawabnya, wahai Abu Dzar, kenapa masih ada kejahiliahan dalam hatimu? Kenapa masih ada bekas-bekas jahiliyah dalam hatimu? Mendengar kalimat itu Abu
Abu Dzar Al-Ghifari berpikir lebih baik Rasulullah memenggal kepalaku dibandingkan aku dikatakan masih ada bekas-bekas jahiliyah. Itu bahayanya orangnya hina orangnya Bu ya. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat yang mulia langsung dikatakan sama Nabi masih ada bekas-bekas jahiliyah dalam hatimu karena mengejek orang lain, menghina orang lain. Lalu datanglah kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kutempelkan wajahku yang putih ini ke tanah, lalu injakkan kakimu yang hitam itu ke atas kepalaku supaya engkau memaafkanku. Lalu Bilal bin Rabah mengangkat kepala daripada Abu Dzar Al-Ghifari lalu berpelukan, aku maafkan engkau wahai saudaraku. Artinya warna kulit ini menguji kita juga supaya kita tidak menghina orang lain. Betul. Iya, apa kenapa Ustaz Maulana? Dengerin tuh katanya. Kenapa? Gak Dengerin tuh Mas Fadli. Saya lagi dengerin ini, ya Allah. Segitunya ibu-ibu sampai bingung tuh. Ya. Makasih banyak Ustaz ya. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memang gak pernah salah. Banyak juga orang yang bingung, kenapa ya kok di dunia ini banyak banget agama. Allah kita kan cuma satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Kenapa nggak langsung Allah turunin aja Al-Quran? Kenapa Allah nggak turunin aja Islam langsung dari awal biar semua kita agamanya sama? Kita minta penjelasan sama guru kita nih Habib Utsman. Fadhol Habib, tepuk tangan buat Habib Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memahami bahwasanya bapaknya atau yang pertama kali mencari agama, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikenal di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin akan tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan wa musliman. Yakni agamanya adalah yakni yang berserah diri kepada Allah, yang hanifan, yang tegak lurus. Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Bahwasanya apa? Ternyata Nabi Ibrahim mengikuti ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti aturannya Allah. Bukan orang yang musyrik. Bukan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ketika haji wada, ketika haji perpisahan, ketika pada waktu tersebut bahwasanya terakhir ayat Al-Quran diturunkan, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, bahwasanya telah aku ridhoi, kata Allah, Islam itu menjadi agama bagimu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghaira islami dina, siapa orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbal minhu, maka dia akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Dan Allah berfirman, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia berada dalam golongan manusia yang rugi. Jadi jelas bahwasanya ketika mengikuti aturan Allah, kita akan selamat. Mengikuti aturan Nabi Muhammad, kita akan selamat. Mengikuti ajaran para ulama, yakni para habaib, para kiai, para asatidzah, kita mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan hadis, kita selamat. Ikuti guru-guru kita selamat insya Allah. Tapi kalau kita tidak mencarinya dengan baik, tidak menuntut ilmunya dengan benar, tidak menjalankan syariat agama, kita akan celaka. Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Bahwasanya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dijelaskan. Mereka yang melihat agama Islam, mereka yang dekat dengan Islam, mereka yang berada dalam sebuah akidah tauhid Islam, bahwasanya agama yang lain menjadi tenang, bahagia bersama Islam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat, yakni kaum daripada kaum Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, bahwasanya mereka tenang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai rasa sentuh yang sangat tinggi yang dalam hati dan jiwanya ketika melihat mandang wajahnya Rasulullah, berakhlak mulia, berbudi pekerti dengan baik, berdagang dengan cara yang jujur, menyikapi semua perbedaan dengan apa? Dengan kenikmatan bahwasanya Allah sebagai Tuhannya dan dia membawa daripada ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah begitu mulia adabnya. Sehingga apa? Sehingga para sahabat, orang-orang yang lain atau umat-umat yang lain bahagia dan bangga
berada di dalam naungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti aturan Allah, kita akan selamat. Kita akan mengikuti aturannya Rasulullah, kita selamat. Tetapi ketika kita tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, terjadi perpecahan, terjadi keributan. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi kenapa banyak-banyak aliran-aliran yang lain ataupun ajaran-ajaran yang lain? Sekarang kalau kita tanya, adik sama kakak aja bisa ribut gak? Ribut gak? Berebut kerajaan bisa berantem gak? Bisa. Bisa. Inilah sebuah keributan yang besar. Terjadi sebuah perpecahan, akhirnya pecah. Masya Allah. Terima kasih Karena apa? banyak nih. Syiriknya, hasutnya, Benar. dengkinya, godaan setannya. Tapi intinya dari segala sesuatunya adalah Islam yang terbaik. Ya, Inna Masya dina Allah. indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak tepuk tangan buat Habib Usman. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Di studio ini banyak jamaah yang mewakili juga. Kita mau kasih kesempatan juga buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan lagi sama yang di studio yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian ya, tadi kan sebelah sini udah, sekarang sebelah sini. Boleh silakan Ibu, mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia dari Majelis Taklim Baitul Amanah Cicalengka. Cicalengka, wah tepuk tangan dong. Iya dari Cicalengka. Ustadz, apakah ada doa atau amalan agar kita bisa menerima perbedaan yang Allah berikan kepada kita dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja sama guru kita Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang doa dan amalan, saya langsung to the point. Doa dan amalannya adalah perbanyak baca Yasin. Ketika kita membaca Yasin, Masya Allah tabarakallah, di dalam surah Yasin ayat 38, itu disebutkan zalika takdirul azizil alim. Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka ketika kita baca Yasin, Yasin itu artinya Quran. Bagaimana arti Quran, arti kita itu bisa menerima segala perbedaan dan sebagainya. Menenangkan hati kita, tidak membuat kita emosi. Apa? Emosi ya. Nah, apalagi amalannya? Amalan yang terbaik adalah perbanyak tobat. Tobat itu mengantarkan untuk kita penjagaan atas 3 perkara. Bagaimana kita tidak menzalimi diri, tidak mengganggu orang, dan tidak durhaka kepada Allah. Makanya kalau bangun tidur baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku jika aku berdosa kepada sesama manusia. Dan yang paling hebat lagi, kalau mau yang paling hebatnya lagi, kalau bisa menyikapi itu, lakukanlah salat berjamaah. Salat berjamaah itu mantap. Dengan salat berjamaah kita bisa ada tingkat kepedulian. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Maulana, Ibu Nia, jelas ya Ibu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Dari Instagram @abdulgofar_patri. Wah ini dia. Assalamualaikum guru-guru, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tujuan manusia hanya satu, yaitu menuju surga. Tapi kenapa Allah juga membedakan surga? Kenapa ada tingkatannya? Begitu pula dengan neraka. Apakah Allah tidak suka sesuatu yang sama? Kenapa enggak surga satu aja, neraka satu aja gitu? Atau semuanya surga aja gitu? Surga itu ada 7 tingkatan. 7, banyak. Neraka itu ada, ternyata. Kenapa ada perbedaan? Kita ambil hikmahnya. Kita tidak berkata kenapa. Limaza. Karena kita menghindar kata limaza. Kenapa? Tapi kita mengambil hikmahnya. Hikmahnya adalah membuat kita semangat beribadah. Kalau kamu beribadah, naik lagi levelmu di surga tingkat atas lagi. Nah, justru dengan adanya tingkatan-tingkatan surga itu, jadi adil Allah. Enak aja yang tidak pernah salat duha, tidak pernah salat, masa sama surganya? Yang jelas, yang datang ke sini masuk TV. Dapat pahala ya Allah. Sama nasi kotak biasanya. Sama nasi kotak ya. Apalagi kalau download Alobank ya.
ternyata ada lagi, mohon izin. Dari keadilan, ternyata kenapa Allah menciptakan surga itu bertingkat-tingkat. Ternyata supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kenapa neraka juga berbeda-beda. Supaya maha adilnya Allah, sebagaimana engkau melakukan dosa sebesar apapun, sebesar akan dibalas bentuk keadilannya Allah. Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan sama Ustadz Maulana. Nah, sekarang saya mau nanya sama Habib lagi, Bib. Izin, Bib. Nih, kita tanya lagi nih. Ini kan kalau kita nggak usah jauh-jauh, tadi kan Habib pun ngebahas masalah tentang agama-agama yang lain. Ini kita ngomong di Islam aja nih, Bib. Nih. Kenapa di Islam aja nih banyak banget nih, padahal sumbernya satu dari Allah. Itu banyak banget perbedaan pendapat kayak tadi Habib bahas ya. Perbedaan juga aliran. Nah, ini kenapa nih, Bib? Ini menarik. Nah. Sebelum Ane jawab, ente coba jawab dulu. Waduh, kalau gitu Anda cari dulu ya. Kalau bisa Anda cari, terus yang tosian. Gak gitu ya, jangan gitu dong. Atau ente pakai pointer aja tinggal baca. Jangan gitu dong. Ya udah, nanti berarti kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat dulu ya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana, kita tunggu jawabannya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.